Tamparannya keras sampai telingaku berdengung. Aku belum sempat memproses apa yang terjadi, tapi pipi kananku sudah memerah dan panas. Semua mata di ruangan menatap ke arahku. 50 tamu undangan, mungkin lebih, diam dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya. "Kamu yang ambil gelang itu, kan?" Suara Ibu Darmaningsih memecah keheningan. Jarinya menunjuk tepat ke wajahku. "Gelang emas warisan keluarga kami hilang sejak kamu datang ke rumah kemarin." Aku melirik Arjuna. Suamiku berdiri 3 langkah di sebelah kananku, wajahnya pucat. Dia seharusnya melangkah maju, seharusnya membela, seharusnya bilang sesuatu. Tapi dia hanya menunduk. "Mama, jangan di sini," bisiknya pelan, suaranya gemetar seperti anak kecil yang ketakuan dimarahi. Bukan membela. Hanya minta situasinya tidak memalukan. Dadaku sesak, tapi bukan karena tuduhan itu. Aku sudah terbiasa dengan kata-kata tajam Ibu Darmaningsih. Sudah 3 tahun aku dengar dia bilang aku tidak pantas untuk anaknya, tidak cukup lemah lembut, terlalu banyak bicara, terlalu mandiri. Aku tahan semua itu karena aku percaya suamiku akan jadi perisaiku. Tapi hari ini, perisai itu tidak ada. "Buka tasmu sekarang," perintah Ibu Darmaningsih lagi, lebih keras. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku dengar ada yang bilang, kasihan sekali menantunya. Ada juga yang bilang, pasti benar kalau sampai dituduh di depan umum begini. Aku mengambil napas panjang. Tanganku gemetar saat meraih tas kulit hitam di sampingku. Aku buka resleting utamanya, lalu kubalik di atas meja terdekat. Dompet, tisu, lipstik, kunci mobil, permen mint, struk belanjaan minggu lalu. Semua berserakan. Tidak ada gelang emas. Tamu-tamu mulai saling pandang. Bisikan semakin keras. Aku lihat beberapa keluarga Arjuna mulai geser posisi, seolah tidak ingin terlibat. Adik iparku, Cantika, yang hari ini menikah, memandangku dengan tatapan bingung campur kesal. Aku pikir Ibu Darmaningsih akan minta maaf. Aku pikir dia akan sadar dia salah menuduh. Tapi tidak. "Pasti kamu sembunyikan di tempat lain," katanya dingin. Matanya menyipit tajam. "Atau sudah kamu tinggalkan di mobil?" "Perempuan seperti kamu, aku sudah tahu dari awal." Kalimat terakhir itu ditujukan bukan hanya padaku, tapi pada semua orang di ruangan ini, supaya mereka tahu bahwa aku, menantunya, adalah pencuri. Aku menatap Arjuna lagi. Kali ini mataku memaksa dia untuk bertemu pandang. Aku ingin lihat apakah di dalam dirinya masih ada sisa-sisa laki-laki yang dulu bilang akan selalu di sisiku. Dia mengangkat wajah sebentar. Hanya sebentar. Lalu menunduk lagi. "Cukup. Aku tidak akan menunggu pembelaan yang tidak akan pernah datang." Aku berbalik, berjalan perlahan melewati meja-meja tamu, melewati dekorasi bunga mawar putih yang mahal, melewati kue pengantin 5 tingkat yang belum dipotong. Langkahku tenang meskipun dadaku seperti diremas. Tapi aku tidak keluar. Aku berhenti di samping panggung, tempat MC berdiri dengan ekspresi bingung total. Dia masih memegang mikrofon, tidak tahu harus bilang apa setelah drama barusan. Aku ulurkan tangan. "Boleh pinjam sebentar?" tanyaku dengan suara datar. MC itu ragu, tapi akhirnya memberikan mikrofonnya. Mungkin dia pikir aku akan minta maaf, atau menjelaskan sesuatu dengan sopan, atau pergi dengan tenang seperti menantu baik-baik. Aku nyalakan mikrofonnya. Suara feedback kecil terdengar di ruangan. Semua orang berbalik menatapku.
Ibu Darmaningsih memicingkan mata, wajahnya penuh curiga. Arjuna melangkah maju sedikit, tangannya terangkat seolah mau menghentikanku. Tapi sudah terlambat. Ibu Darmaningsih, aku mulai bicara, suaraku jernih lewat speaker. Gelang yang ibu maksud, yang bermotif bunga melati dengan ukiran tahun 1987, kan? Wajahnya langsung berubah. Putih. Seperti orang yang baru saja melihat hantu. Aku tersenyum tipis. Gelang itu sekarang sedang berada di Rumah Pegadaian Jalan Sudirman. Lanjutku pelan, tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Saya yang menggadaikannya. 3 bulan lalu. Atas perintah ibu sendiri. Keheningan. Keheningan yang berbeda dari tadi. Bukan karena shock melihat orang ditampar. Tapi karena kebenaran baru saja terbuka. Ibu bilang butuh uang untuk biaya resepsi hari ini, kataku lagi, sambil menatap langsung ke matanya. Ibu bilang jangan sampai ada yang tahu, termasuk Arjuna. Ibu bilang ini rahasia kita berdua. Tamu-tamu mulai saling berbisik lagi. Kali ini bisikannya berbeda. Nadanya berubah. Kamu bohong, teriak Ibu Darmaningsih. Suaranya serak. Dia melangkah maju, tangannya mengepal. Kamu pembohong. Aku tidak pernah. Aku mengeluarkan ponselku. Kucari foto yang sudah kusimpan sejak hari itu. Foto slip pegadaian. Tanggal jelas tertera. Nama barang jelas tertulis. Tanda tangan jelas tercetak. Kutunjukkan ke tamu yang duduk paling dekat. Seorang ibu-ibu paruh baya dengan kebaya hijau mengambil ponselku, matanya membaca layar. Wajahnya berubah. Dia tunjukkan ke ibu-ibu di sampingnya. Lalu ke yang lain. Seperti rantai informasi yang tidak bisa dihentikan. Ibu Darmaningsih berdiri membeku di tempatnya. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Arjuna akhirnya bergerak. Dia menarik tanganku, mencoba merebut mikrofon. Cukup, bisiknya cepat. Cukup, sayang. Jangan lanjutkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu memanggilku, sayang, setelah membiarkan ibumu menamparku. Tanyaku pelan, tapi mikrofon menangkap semuanya. Dia melepaskan tanganku seperti tersengat. Aku berbalik lagi ke arah tamu. Kali ini aku tidak tersenyum. Aku hanya bicara dengan tenang, seperti menyampaikan pengumuman biasa. Dan satu lagi yang perlu kalian semua tahu, kataku. Resepsi ini, mobil yang kalian lihat di parkiran, bahkan biaya operasi Ibu Darmaningsih tahun lalu. Aku berhenti sebentar. Membiarkan jeda itu menggantung di udara. Semuanya dibayar dengan uangku. Semuanya dibayar dengan uangku. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi ruangan seolah berhenti bernapas. Aku lihat beberapa kepala menoleh ke arah Arjuna, lalu kembali ke arahku, seperti mencoba menyusun puzzle yang baru saja terbuka. Selama 3 tahun menikah, aku yang bayar cicilan rumah. Suaraku tetap tenang lewat mikrofon. Cicilan mobil Arjuna yang kalian lihat parkir di depan? Itu aku. SPP keponakan kalian yang sekolah di swasta? Aku juga. Seorang bapak-bapak berkacamata di meja nomor 7 menurunkan garpu. Dia menatapku dengan alis terangkat tinggi. Bahkan operasi jantung Ibu Darmaningsih tahun lalu yang katanya pakai BPJS, aku berhenti sebentar. Itu aku yang bayar. 35 juta. Karena ternyata BPJS-nya sudah mati. Ibu Darmaningsih membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar.
Wajahnya berganti dari putih ke merah, seperti orang yang baru saja ketahuan berbohong di depan semua orang yang dia coba buat terkesan. "Kamu," dia akhirnya bicara, suaranya parau. "Kamu tidak tahu malu. Ini pernikahan adik iparmu. Kamu." "Pernikahan yang biayanya juga aku bantu," potongku langsung. Tanganku tidak gemetar lagi. "Catering, dekorasi, gedung ini. Ibu bilang uang tabungan keluarga tidak cukup. Ibu bilang, tolong, demi Cantika." Dan aku percaya. Cantika, pengantin yang tadi berdiri anggun di samping pelaminan, sekarang duduk dengan wajah pucat. Suaminya yang baru menikah sejam lalu merangkul bahunya, tapi matanya menatap Ibu Darmaningsih dengan tatapan bertanya. Tamu-tamu mulai bergeser di kursi masing-masing. Ada yang berbisik ke telinga orang di sebelahnya. Ada yang mengeluarkan ponsel, mungkin merekam, mungkin hanya berpura-pura sibuk supaya tidak ikut terlibat. "Arjuna bekerja sebagai desainer grafis freelance," lanjutku. Kali ini aku melirik suamiku yang berdiri kaku seperti patung. Penghasilannya tidak tetap. Bulan bagus, dapat 5 juta. Bulan jelek, dapat 1 juta. Tapi di depan keluarga besar, kalian semua berpikir kami kaya, kan? Seorang nenek di meja pojok menurunkan gelasnya pelan. Aku kenal wajah itu. Dia yang waktu lebaran tahun lalu bilang, "Cucu saya yang menikah sama dokter juga tidak sekaya kalian." Sekarang dia tahu kebenarannya. "Aku kerja sebagai apoteker," kataku. "Gaji bersih 9 juta sebulan. Itu yang membuat keluarga ini terlihat baik-baik saja." Arjuna akhirnya bergerak cepat ke arahku. Tangannya mencoba meraih mikrofonnya. "Cukup," bisiknya, tapi suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di meja depan. "Ini sudah keterlaluan." Aku mundur selangkah, menjauhkan mikrofon dari jangkauannya. "Keterlaluan?" Aku menatap matanya. "Yang keterlaluan itu saat ibumu menamparku dan kamu hanya bilang, 'Jangan di sini.'" Wajahnya memerah. Dia tidak bisa menjawab. Tangannya turun lemas. Ibu Darmaningsih berteriak lagi, kali ini lebih keras. "Kalian semua jangan percaya. Dia berbohong. Dia cuma mau menghancurkan keluarga ini." Suaranya nyaris histeris. Tapi tidak ada yang menanggapi. Bahkan adiknya sendiri, Cantika, hanya diam dengan kepala tertunduk. Suaminya berbisik sesuatu di telinganya, lalu Cantika menggeleng pelan sambil mengelap mata. Aku mematikan mikrofon sebentar, lalu meletakkannya di meja terdekat. Tidak perlu lagi. Yang harus dikatakan sudah keluar semua. Tapi sebelum aku berbalik untuk pergi, Ibu Darmaningsih berjalan cepat ke arahku. Wajahnya penuh amarah, tangannya terangkat seperti mau menampar lagi. "Jangan berani kamu." "Mama, cukup." Suara itu bukan dari Arjuna. Pak Wisnu, ayah mertuaku yang biasanya diam 1000 bahasa, berdiri dari kursinya. Suaranya keras, tegas, seperti orang yang baru saja mencapai batasnya. Semua orang menoleh ke arahnya. Bahkan Ibu Darmaningsih berhenti di tempat. Pak Wisnu berjalan perlahan melewati meja-meja, melewati tamu-tamu yang sekarang menatapnya dengan penuh perhatian. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Dia berhenti di tengah ruangan, di antara aku dan Ibu Darmaningsih. Apa yang dia katakan itu benar, katanya pelan, tapi semua orang mendengar. Semua benar. Ibu Darmaningsih menatapnya dengan mata melebar. "Wisnu, kamu..." "Aku sudah tahu dari awal," potongnya.
Aku tahu kamu jual anting emas warisan ibumu tahun lalu. Aku tahu kamu pinjam uang dari dia berkali-kali. Aku tahu kamu suruh dia gadaikan gelang itu. Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Aku tahu semuanya, lanjut Pak Wisnu. Suaranya mulai bergetar. Tapi aku diam. Karena aku pengecut. Karena aku tidak mau ribut. Karena aku pikir lebih baik keluarga terlihat baik-baik saja daripada jujur. Dia menatapku. Ada permintaan maaf di matanya. Tapi hari ini, kamu menampar dia, katanya sambil menunjuk Ibu Darmaningsih. Kamu menuduhnya mencuri di depan semua orang. Kamu mau menghancurkan dia, hanya karena kamu takut kebenaran keluar. Ibu Darmaningsih mundur selangkah. Tangannya gemetar. Dan yang paling parah, Pak Wisnu menoleh ke Arjuna. Kamu, anakku, hanya diam saat istrimu dipermalukan. Arjuna membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya hancur. Pak Wisnu mengambil napas panjang, lalu menatap semua tamu yang hadir. Saya minta maaf atas semua ini. Pernikahan Cantika seharusnya jadi hari bahagia. Tapi keluarga ini... Dia berhenti. Keluarga ini sudah lama retak. Hari ini cuma hari di mana retaknya terlihat. Tidak ada yang bicara. Bahkan musik latar yang tadi pelan terdengar sekarang sudah mati. Pak Wisnu berbalik ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan kami, katanya pelan. Maafkan saya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tenggorokanku tercekat. Tapi sebelum aku sempat merespons, Cantika tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya basah, riasan matanya luntur. Ini semua salah kakak, teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Kakak yang egois. Kakak yang merusak hari pernikahanku. Suaranya memecah keheningan seperti kaca yang jatuh. Aku benci kakak, lanjutnya sambil menangis. Aku benci. Dan dengan itu, dia berlari keluar dari ruangan, diikuti suaminya yang panik dan beberapa tamu yang mencoba menenangkan. Ruangan mulai kosong satu persatu. Keluarga besar Arjuna bangkit dari kursi, ada yang pergi tanpa bicara, ada yang melirikku dengan tatapan sulit dibaca. Dalam 10 menit, resepsi yang tadi penuh sesak tinggal menyisakan beberapa orang. Aku, Arjuna, Pak Wisnu, dan Ibu Darmaningsih yang duduk sendirian di kursi pelaminan dengan wajah kosong. Dan semua harta benda mahal yang dipajang hari ini tiba-tiba terasa seperti dekorasi hampa tanpa makna. Aku berjalan keluar dari gedung tanpa menoleh lagi. Kaki terasa ringan, meskipun dada sesak. Udara malam menyapa wajahku yang masih panas bekas tamparan. Parkiran sudah sepi, hanya ada beberapa mobil tersisa. Aku buka pintu mobilku, mobil tua kesayanganku yang kubeli sendiri sebelum menikah. Bukan mobil mewah seperti yang dikendarai Arjuna. Tapi ini milikku. Sepenuhnya. Sebelum sempat masuk, aku dengar langkah cepat di belakang. Tunggu. Arjuna berlari menghampiriku, napasnya terengah. Kemeja putihnya kusut, dasi sudah longgar. Wajahnya basah, entah keringat atau air mata. Jangan pergi dulu, pintanya sambil memegang pintu mobil. Kita harus bicara. Aku menatapnya datar. Bicara apa? Ini semua salah paham. Salah paham, aku memotong cepat. Ibumu menamparku, Arjuna. Di depan 50 orang. Dan kamu cuma bilang, jangan di sini. Dia menutup wajah dengan tangan. Bahunya bergetar.
Aku bingung. Aku tidak tahu harus. Kamu bingung? Suaraku naik. Kamu bingung antara membela istrimu atau ibumu? Arjuna tidak menjawab. Tangannya turun, tapi matanya tidak berani menatapku. Aku tertawa kecil. Bukan tawa senang. Tawa pahit yang keluar saat kau sadar sesuatu yang seharusnya kau sadari sejak lama. Selama ini aku pikir kamu tidak membela karena kamu takut ribut, kataku pelan. Tapi sebenarnya, kamu memang tidak pernah di pihakku, kan? Bukan begitu. Lalu kenapa setiap kali ibumu bilang aku terlalu keras kepala, kamu diam? Kenapa setiap kali dia bilang aku tidak pandai masak, kamu cuma senyum? Kenapa setiap kali dia minta uang, kamu yang datang padaku sambil bilang, tolong, sayang, demi keluarga? Arjuna menggeleng cepat. Aku cuma tidak mau kalian bertengkar. Dengan cara membiarkan aku yang selalu mengalah, potongku tajam. Dengan cara membiarkan aku jadi orang jahat kalau aku bilang tidak. Dia terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata keluar. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas. Cincin kawin. Sudah kulepas sejak di dalam gedung tadi. Kuletakkan di tangannya. Ini, kataku singkat. Arjuna menatap cincin itu seperti melihat benda asing. Apa maksudnya? Aku sudah selesai. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, potongku. Mataku menatap langsung ke matanya. Aku sudah capek, Arjuna. Capek jadi ATM keluargamu. Capek jadi istri yang selalu salah. Capek menunggu kamu jadi suami yang kamu janjikan. Air matanya jatuh. Dia menggeleng keras. Aku janji akan berubah. Aku janji akan lebih. Berapa kali kamu bilang janji yang sama? Tanyaku tenang. 10 kali? 20 kali? Aku sudah tidak hitung lagi. Dia meraih tanganku, genggamannya erat. Kumohon. Jangan seperti ini. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku akan bicara sama Mama. Aku akan. Saat dia menamparku tadi, aku menarik tanganku perlahan. Apa yang kamu pikirkan? Arjuna terdiam. Aku tanya sekali lagi, suaraku lebih keras. Saat ibumu menamparku, kamu memikirkan aku atau dia? Keheningan menjawab semuanya. Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Arjuna mengetuk kaca, mulutnya bergerak memanggil namaku, tapi aku sudah menyalakan mesin. Aku mundurkan mobil perlahan. Arjuna masih berdiri di sana, tangannya terulur seperti ingin menghentikanku, tapi kakinya tidak bergerak. Di spion, aku melihat dia jatuh berlutut di tengah parkiran. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus menyetir keluar dari gedung itu, melewati gerbang, melewati jalan raya yang mulai sepi. Lampu-lampu kota berkelip di kanan kiri. Dunia berjalan seperti biasa, tidak peduli hatiku baru saja hancur. Atau mungkin bukan hancur. Mungkin yang terjadi adalah, aku baru saja melepaskan sesuatu yang sudah lama mati. Ponselku berdering beberapa kali. Nama Arjuna muncul di layar. Aku matikan ponselnya, lalu blokir nomornya. Juga nomor Ibu Darmaningsih. Juga nomor Cantika. Satu persatu, kuputus semua koneksi dengan keluarga itu. Aku tidak menangis. Tidak seperti yang kubayangkan. Mungkin karena air mataku sudah habis selama 3 tahun terakhir, habis setiap kali aku menangis sendirian di kamar mandi, setiap kali aku gigit bantal supaya Arjuna tidak dengar.
Aku berhenti di lampu merah. Di sebelahku ada pasangan muda naik motor, mereka tertawa sambil berboncengan. Gadis di belakang memeluk pinggang cowoknya erat, kepalanya bersandar di punggungnya. Dulu aku seperti itu. Dulu aku percaya cinta cukup untuk bertahan. Sekarang aku tahu, cinta tanpa keberanian untuk membela itu bukan cinta. Itu hanya kenyamanan. Lampu hijau menyala. Aku melaju lagi. Tujuanku jelas. Apartemen lama yang tidak pernah kujual meskipun Ibu Darmaningsih berkali-kali minta. Dia bilang, "Untuk apa kamu pertahankan apartemen itu? Kamu sudah punya rumah bersama Arjuna." Aku selalu bilang, itu investasi. Tapi sebenarnya, entah kenapa, ada bagian kecil dari diriku yang selalu tahu, suatu hari aku akan butuh tempat untuk pulang. Dan hari ini adalah hari itu. Aku parkir di basement apartemen, naik lift ke lantai 8, lalu buka pintu unit yang sudah 3 tahun tidak kumasuki. Debu tipis menyelimuti furnitur. Udara sedikit pengap. Tapi begitu aku nyalakan lampu, semua terasa familiar. Sofa abu-abu yang kubeli dari gaji pertama. Rak buku penuh novel-novel lama. Meja kecil tempat aku biasa kerja lembur. Foto-fotoku sendiri di dinding, bukan foto pernikahan, bukan foto keluarga Arjuna. Hanya aku. Aku duduk di sofa, melepas sepatu, lalu merebahkan tubuh. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyesakkan. Ini sunyi yang damai. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur tanpa merasa harus membuktikan sesuatu pada siapapun. Dan malam itu, aku tidur nyenyak. 2 minggu berlalu tanpa sepatah kata pun dari keluarga Arjuna. Aku kembali bekerja seperti biasa. Apotek tempatku bekerja ramai seperti hari-hari lainnya. Pasien datang, ambil obat, pergi. Rutin yang membuatku tetap waras. Tapi hari Kamis sore itu, seseorang datang yang tidak kuduga. Pak Wisnu masuk dengan langkah pelan, topi fedora menutupi sebagian wajahnya. Dia menunggu sampai antrean habis, sampai hanya tinggal dia dan aku di ruangan. Bisa bicara sebentar, tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, lalu mengajaknya ke ruang konsultasi kecil di belakang. Pintu kututup. Kami duduk berhadapan di meja sempit. Dia meletakkan amplop coklat tebal di atas meja. "Ini uang pengembalian," katanya langsung. "Semua yang pernah kamu keluarkan untuk keluarga kami. Aku hitung semuanya. Ditambah bunga 10%. Aku menatap amplop itu tapi tidak menyentuhnya. "Tidak perlu, Pak." "Terima saja," desak Pak Wisnu. "Ini hakmu. Bukan pemberian. Hakmu." Keheningan sebentar. Aku dengar jam dinding berdetik pelan. Aku sudah mengajukan cerai dari Darmaningsih, lanjutnya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala cepat. Mata kami bertemu. "Sudah seharusnya aku lakukan ini 20 tahun lalu," katanya sambil melepas topinya. Rambutnya sudah banyak memutih. Tapi aku pengecut. Aku pilih diam daripada menghadapi kenyataan. Dia mengambil napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Darmaningsih punya kakak laki-laki. Namanya Bambang. Penjudi." Pak Wisnu menatap tangannya sendiri. "Dia berhutang ratusan juta ke rentenir. Dan istrimu, istriku, dia jual hampir semua harta keluarga untuk nutupi hutang kakaknya itu." Dadaku terasa berat mendengarnya. "Gelang yang kamu gadaikan itu," lanjutnya, "bukan yang pertama. Anting ibuku,
kalung pernikahan kami, bahkan sertifikat tanah warisan, semua sudah dijual. Aku tahu. Tapi aku diam. Pak Wisnu mengusap wajahnya kasar. Aku pengecut karena aku tidak mau ribut. Tidak mau keluarga tahu kami hancur. Jadi aku biarkan saja dia terus berbohong, terus berpura-pura kami baik-baik saja. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dan yang paling... Dia berhenti. Suaranya bergetar. Yang paling aku sesali adalah, aku biarkan dia mengancammu. Aku membeku. Aku dengar, katanya pelan. Saat dia suruh kamu gadaikan gelang itu. Dia bilang kalau kamu berani bicara ke Arjuna, dia akan ceraikan anakku dan kamu akan jadi alasan keluarga ini hancur. Jantungku berdegup keras. Memori 3 bulan lalu muncul kembali. Ruang tamu rumah mertua. Ibu Darmaningsih duduk di hadapanku dengan wajah dingin. Kamu mau jadi istri yang baik atau istri yang menghancurkan pernikahan sendiri? Katanya waktu itu. Aku diam saja. Dan dia tahu aku akan nurut. Aku dengar semua dari kamar, lanjut Pak Wisnu. Matanya memerah. Tapi aku tidak keluar. Aku tidak bela kamu. Sama seperti Arjuna tidak bela kamu saat kamu ditampar. Dia menutup wajah dengan kedua tangan. Maafkan aku, bisiknya. Maafkan kami. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Pak Wisnu mengangkat wajahnya. Kali ini tatapannya berbeda. Ada kemarahan di sana. Arjuna, dia sudah punya perempuan lain. Dunia terasa berhenti. Sejak setahun lalu, lanjutnya cepat. Teman kuliahnya. Namanya Ajeng. Aku tahu karena aku pernah lihat mereka makan berdua di restoran. Waktu itu aku mau tanya, tapi Arjuna bilang itu cuma teman kerja. Pak Wisnu mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan foto. Arjuna dan seorang perempuan berambut panjang. Mereka duduk di kafe, tangan mereka saling bertautan di atas meja. Fotonya diambil dari kejauhan, tapi jelas. Tanggal di foto, 6 bulan lalu. Aku mulai curiga waktu dia sering pulang malam, kata Pak Wisnu. Tapi yang lebih parah, ibunya tahu. Aku menatapnya tajam. Darmaningsih yang kenalkan mereka, lanjutnya pahit. Dia bilang Ajeng itu perempuan yang lebih cocok untuk Arjuna. Lebih penurut. Tidak banyak protes. Berasal dari keluarga kaya yang bisa bantu finansial. Setiap kata terasa seperti pukulan. Jadi selama ini, suaraku keluar pelan, nyaris berbisik. Dia sudah siapkan pengganti aku? Pak Wisnu mengangguk. Rencana awalnya, mereka mau tunggu kamu yang minta cerai duluan, katanya. Biar terlihat seperti kamu yang menyerah, bukan Arjuna yang selingkuh. Biar keluarga besar tidak salahkan dia. Aku tertawa. Tawa kering tanpa suara. Semua masuk akal sekarang. Kenapa Ibu Darmaningsih semakin sering menyindirku? Kenapa Arjuna semakin jarang pulang? Kenapa setiap kali aku bilang capek, responsnya cuma, ya sudah, terserah kamu. Mereka sudah merencanakan akhir ini sejak lama. Tapi setelah kejadian di resepsi, lanjut Pak Wisnu, rencana mereka berantakan. Keluarga besar sekarang tahu siapa yang sebenarnya salah. Dan Arjuna, dia panik. Pak Wisnu menutup ponselnya, lalu menatapku serius. Sekarang dia mau balik padamu, katanya. Bukan karena cinta. Tapi karena takut dicap sebagai suami yang selingkuh setelah istrinya yang baik pergi.
Aku menatap amplop di meja. Uang yang mestinya jadi hakku. Tapi terasa seperti uang darah. Terima uang ini, kata Pak Wisnu lagi. Dan jangan pernah balik ke keluarga itu. Kamu terlalu baik untuk kami. Dia berdiri, memakai topinya kembali. Satu hal terakhir, katanya sebelum membuka pintu. Istri pertamaku, dia juga perempuan kuat seperti kamu. Dia pergi karena aku tidak pernah bela dia dari keluargaku. Dan aku menyesal setiap hari. Pak Wisnu menatapku dengan mata lelah. Jangan biarkan Arjuna jadi aku yang kedua, bisiknya. Dan jangan biarkan dirimu jadi istriku yang pertama, yang pergi dengan hati hancur. Dia keluar dan menutup pintu perlahan. Aku duduk sendirian di ruangan itu, menatap amplop coklat yang masih tergeletak di meja. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena kehilangan Arjuna. Tapi karena akhirnya aku tahu, aku tidak pernah punya dia sejak awal. Malam itu aku ambil amplop Pak Wisnu dan pulang ke apartemen. Lampu apartemen menyala hangat saat ku pencet saklar. Debu sudah kubersihkan minggu lalu. Sekarang tempat ini benar-benar jadi rumah lagi. Aku duduk di meja makan kecil, lalu buka amplop itu. Uang cash rapi tersusun. Ada juga nota Excel yang dicetak, daftar lengkap semua pengeluaranku selama 3 tahun. Cicilan rumah, mobil, sekolah keponakan, operasi Ibu Darmaningsih, bahkan uang bulanan yang kutransfer setiap tanggal 10. Total, 123 juta rupiah. Ditambah bunga, Pak Wisnu kembalikan 135 juta. Aku menatap angka itu lama. Bukan karena senang dapat uang. Tapi karena ini bukti nyata bahwa hidup 3 tahun terakhir bukan mimpi buruk. Ini benar-benar terjadi. Aku lipat kembali nota itu, lalu masukkan uang ke dalam laci. Besok akan kusetor ke tabungan. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kak, ini aku Cantika. Tolong balas. Aku minta maaf. Jemariku melayang di atas keyboard. Tapi akhirnya aku hapus notifikasinya tanpa balas. 5 menit kemudian, pesan lagi. Kali ini dari nomor berbeda. Ini Arjuna. Aku pakai nomor kantor. Kumohon, balaslah sekali saja. Kita perlu bicara. Aku blokir nomor itu juga. Esok harinya, saat aku sedang melayani pasien di apotek, seseorang datang membawa buket bunga besar. Mawar merah dengan kartu bertuliskan, "Maafkan aku." Aku terima buketnya, lalu langsung berikan ke cleaning service yang sedang lewat. Mbak mau? Gratis. Matanya berbinar. Serius, Bu? Serius. Dia ambil buket itu sambil senyum lebar dan pergi. Aku kembali ke konter seperti tidak terjadi apa-apa. Minggu berikutnya, Arjuna datang langsung ke apotek. Dia tunggu sampai jam tutup, berdiri di luar pintu kaca seperti orang tersesat. Aku keluar lewat pintu belakang. Tapi dia sudah tahu. Dia berlari mengejar, napasnya terengah saat berhasil menghadangku di parkiran. "Tolong, dengarkan aku," katanya cepat. Wajahnya kusut, kantung matanya menghitam. 5 menit saja. 5 menit. Aku berhenti, bukan karena aku mau dengar. Tapi karena aku ingin ini selesai sekali untuk selamanya. Bicara, kataku dingin. Arjuna menelan ludah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku mohon beri aku kesempatan perbaiki semuanya.
Sudah selesai? Tanyaku datar. Dia menggeleng cepat. Aku sudah putus dari Mama. Aku sudah pindah dari rumah. Aku sekarang tinggal sendiri di kosan. Aku tidak bereaksi. Dan soal Ajeng, lanjutnya terbata. Wajahnya memerah. Itu tidak ada apa-apa. Kami cuma pegang tangan di kafe, potongku tajam. Cuma makan berdua sampai malam? Cuma dikenalkan sama ibumu sebagai calon istri yang lebih baik. Wajahnya pucat. Siapa yang bilang? Bapakmu, jawabku singkat. Pak Wisnu yang cerita semuanya. Arjuna mundur selangkah, seperti baru saja dipukul. Itu semua salah paham, katanya lemah. Ajeng itu cuma teman. Teman yang tangannya kamu pegang. Aku tertawa kecil. Arjuna, aku sudah tidak peduli lagi. Kamu mau nikah sama dia, sama ibumu, sama siapapun, itu urusanmu. Jangan begini, suaranya mulai bergetar. Aku cinta kamu. Aku. Kamu cinta aku? Aku menatap matanya tajam. Atau kamu takut sendirian setelah keluargamu hancur? Arjuna terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata keluar. Keluarga besar sekarang tahu siapa kamu sebenarnya, lanjutku. Mereka tahu kamu tidak membela istri. Mereka tahu ibumu penipu. Mereka tahu kamu selingkuh. Jadi sekarang kamu balik ke aku, bukan karena sayang, tapi karena kamu butuh aku untuk bersihkan namamu. Bukan begitu. Lalu apa? Bentakku. Suaraku naik untuk pertama kali. Jawab aku, Arjuna. Waktu ibumu tampar aku, kamu memikirkan siapa? Waktu dia suruh aku gadaikan gelang dengan ancaman, kamu di mana? Waktu aku pulang larut malam karena lembur bayar cicilan mobil kamu bilang terima kasih atau bilang aku kurang perhatian? Dia tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Tapi aku sudah tidak merasa apa-apa melihatnya menangis. Aku sudah ajukan cerai, kataku tenang. Surat sudah dikirim ke rumah bapakmu. Kamu tinggal tanda tangan. Arjuna menggeleng keras. Aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak akan. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku gugat cerai dengan alasan KDRT mental dan perselingkuhan, potongku dingin. Aku punya bukti. Foto kamu sama Ajeng. Chat dari Cantika yang cerita soal rencana ibumu. Rekaman ban yang buktikan aku yang biayai semua. Wajahnya hancur seketika. Pilih, lanjutku. Cerai baik-baik, atau cerai dengan air terbuka di pengadilan. Arjuna terduduk lemas di aspal parkiran. Bahunya gemetar. Dia menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan favoritnya. Tapi aku tidak bergerak. Tidak tersentuh. Dulu aku akan berlutut sama seperti kamu sekarang, kataku pelan. Dulu aku akan lakukan apapun supaya kamu tetap di sisiku. Tapi sekarang, aku berjongkok, menyamakan tinggi pandangan kami. Sekarang aku sadar, aku tidak butuh kamu, bisikku. Aku tidak pernah butuh. Yang aku butuh cuma alasan untuk pergi. Dan kamu sudah kasih lebih dari cukup. Aku berdiri lagi, lalu berjalan menuju mobilku. Tanda tangan suratnya dalam 7 hari, kataku tanpa menoleh. Atau aku ajukan gugatan hari ke-8. Aku masuk mobil, nyalakan mesin, dan pergi meninggalkan dia yang masih duduk sendirian di parkiran gelap. Di spion, aku lihat dia meraih ponselnya. Mungkin mau telepon ibunya.
Mungkin mau telepon Ajeng. Tapi aku tidak peduli lagi. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di minimarket. Beli es krim coklat favorit yang tidak pernah kubeli selama 3 tahun karena Arjuna bilang itu makanan tidak sehat. Aku makan es krim itu di mobil, sambil dengar lagu-lagu lama yang dulu suka ku dengar sebelum menikah. Dan untuk pertama kali dalam waktu sangat lama, aku tersenyum, senyum tulus yang bukan dibuat-buat. Karena aku baru saja ambil kembali diriku yang hilang. 6 bulan berlalu sejak perceraian resmi dikabulkan pengadilan. Hidupku kembali normal, atau lebih tepatnya, jadi hidup yang seharusnya. Aku bangun tanpa beban. Kerja tanpa harus mikir uang untuk orang lain. Pulang ke apartemen yang sunyi tapi damai. Tidak ada drama. Tidak ada tuntutan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Suatu Sabtu siang, saat aku sedang belanja bulanan di supermarket, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. Halo? Mbak, ini Sari. Teman SMA, ingat? Suaranya familiar. Aku ingat, Sari, teman sebangku dulu yang sekarang kerja di media sosial agency. Sari? Iya, ada apa? Mbak lagi di mana? Bisa ketemu sekarang? Ada yang perlu aku tunjukkan, katanya cepat. Nada suaranya aneh. Campuran antara ragu dan kasihan? Emang kenapa? Lebih baik ketemu langsung, jawabnya pelan. Aku di kafe dekat supermarket Citra Raya. Aku tunggu. Sambungan terputus sebelum aku sempat nanya lebih lanjut. 15 menit kemudian, aku duduk di depan Sari. Dia memesan kopi untukku tanpa ditanya. Wajahnya serius. Jadi kenapa mendadak mau ketemu? Tanyaku langsung. Sari mengeluarkan ponselnya, lalu scrolling sebentar. Dia berhenti di sebuah postingan Instagram, lalu balikkan layarnya ke arahku. Foto pernikahan. Arjuna berdiri di pelaminan dengan setelan jas abu-abu. Di sampingnya, seorang perempuan berbalut kebaya putih gading. Senyumnya lebar. Makeupnya sempurna. Aku kenal wajah itu dari foto yang ditunjukkan Pak Wisnu dulu. Ajeng. Ini postingan dari 3 hari lalu, kata Sari hati-hati. Aku tahu kamu mungkin sudah move on, tapi aku pikir kamu perlu tahu. Aku menatap foto itu datar. Oke. Terus. Sari terlihat bingung dengan responseku yang tenang. Cuma, itu aja sih. Aku takut kamu dengar dari orang lain dan jadi kaget. Thanks infonya, kataku sambil menyerahkan ponselnya kembali. Tapi aku sudah tahu dia bakal nikah lagi. Cuma nggak tahu kapan. Sari meletakkan ponselnya di meja. Mbak beneran oke? Oke banget, jawabku jujur. Lalu aku ambil kopi dan minum pelan. Sari menggeleng kecil sambil tersenyum tipis. Kamu kuat banget sih. Aku tidak jawab. Karena ini bukan soal kuat. Ini soal aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk Arjuna. Tidak ada cinta, tidak ada benci, bahkan tidak ada rasa penasaran. Tapi ada yang lucu. Lanjut Sari sambil scroll lagi. Lihat bagian komentarnya. Aku ambil ponselnya lagi dan baca kolom komentar di postingan itu. Sebagian besar ucapan selamat biasa. Tapi ada beberapa komentar yang menarik perhatian. Wah cepet banget ya nikah lagi? Bukannya baru cerai. Istri pertamanya yang apoteker itu kemana? Kok rasanya pernah lihat foto mereka berdua pas masih nikah sama yang satunya ya? Dan komentar paling banyak di-like.
Keluarga ini yang bikin drama di resepsi Cantika kan? Ibunya yang tampar menantu. Sari menarik ponselnya kembali. Viralnya kejadian resepsi itu ternyata belum hilang. Masih banyak yang ingat. Jadi pas Arjuna nikah lagi, orang-orang langsung komen. Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang Arjuna susah. Tapi karena akhirnya kebenaran punya caranya sendiri untuk tetap hidup. Lagian, lanjut Sari sambil zoom foto. Lihat nih pelaannya. Seadanya banget. Beda jauh sama resepsi Cantika dulu yang mewah. Aku perhatikan lebih detail. Dekorasi minimalis. Kursi tamu tidak penuh. Tidak ada panggung besar atau lighting mewah. Dan yang paling parah, Sari scroll ke foto lain, foto keluarga. Lihat siapa yang gak ada. Aku lihat dengan seksama. Pak Wisnu tidak ada di foto. Bahkan beberapa om dan tante yang dulu hadir di resepsi Cantika juga tidak terlihat. Keluarga besar pada nggak datang, bisik Sari. Aku dengar dari temen yang kenal sama sepupu Arjuna. Mereka semua boikot pernikahannya. Aku meletakkan ponselnya di meja. Ya udah, itu urusan mereka. Sari menatapku heran. Kok kamu santai banget sih? Kalau aku jadi kamu, pasti seneng lihat dia susah. Dulu mungkin iya, jawabku jujur. Tapi sekarang, aku udah nggak peduli dia senang atau susah. Aku cuma peduli aku baik-baik aja. Sari tersenyum lebar. Gila. Kamu beneran udah lepas ya? Kami ngobrol santai setelah itu, tentang kerjaan, tentang teman lama, tentang rencana masa depan. Tidak ada lagi tentang Arjuna. Saat aku mau pulang, Sari tiba-tiba bilang, "Oh iya, satu lagi." "Apa?" "Ibu Darmaningsih," katanya pelan. "Dia sekarang tinggal sama kakaknya. Yang penjudi itu. Rumahnya dijual buat bayar hutang. Pak Wisnu udah nikah lagi sama guru TK. Hidupnya damai katanya." Aku mengangguk pelan. Good for him. Sari tertawa kecil. Kamu emang udah beda banget. Dulu waktu SMA, kamu tuh paling gampang sedih. Orang berubah, jawabku sambil berdiri. Terutama kalau udah pernah hancur. Kamu belajar jadi lebih keras. Kami berpelukan sebentar sebelum berpisah. Aku kembali ke mobil dengan pikiran jernih. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di toko bunga. Beli satu buket mawar pink, warna favorit ibuku. Aku ke rumah orang tua. Ibu membukakan pintu dengan wajah kaget senang. "Loh, jarang-jarang datang siang-siang," katanya sambil memelukku erat. "Kangen aja," jawabku jujur. Kami duduk di ruang tamu. Ibu buatkan teh manis dan goreng pisang kesukaanku. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya ibu sambil menatapku lembut. Matanya penuh perhatian, bukan intrusif, tapi tulus khawatir. "Baik, Bu," jawabku sambil tersenyum. "Lebih baik dari yang pernah aku kira." Ibu menggenggam tanganku. "Ibu bangga sama kamu. Kamu punya keberanian yang banyak orang gak punya." Aku tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. "Makasih, Bu," bisikku. Kami makan pisang goreng sambil nonton TV. Acara komedi receh yang bikin ibu tertawa keras. Aku ikut tertawa, tawa yang tulus, bukan yang dibuat-buat. Sore itu, saat mau pulang, ibu mengantarku sampai pintu. "Nanti kalau ada laki-laki baru," kata ibu sambil menepuk pundakku, "pastikan dia yang kejar kamu."
Bukan kamu yang kejar dia. Dan pastikan dia bela kamu di depan siapapun. Aku tersenyum. Not, Bu. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor asing dengan kode area Jakarta Selatan. Aku angkat. Halo. Selamat sore, apakah ini dengan Ibu Naraswari? Suara formal di seberang. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari Klinik Sejahtera Medika. Kami baru buka cabang di Jakarta Selatan dan sedang mencari apoteker berpengalaman. Nama ibu direferensikan oleh Pak Wisnu. Apakah ibu berminat untuk interview? Aku terdiam sebentar. Pak Wisnu. Bahkan setelah semua yang terjadi, dia masih mikirin nasibku. Boleh saya tahu detailnya lebih lanjut? Tanyaku. Setelah percakapan 10 menit, aku tutup telepon dengan senyum tipis. Posisi senior apoteker. Gaji 2 kali lipat dari sekarang. Fasilitas lengkap. Dan lokasi hanya 15 menit dari apartemenku. Mungkin ini awal yang baru. Bukan cuma dari pernikahan yang salah. Tapi awal dari hidup yang benar-benar jadi milikku sendiri. Setahun kemudian, hidupku berubah total dalam cara yang tidak pernah kubayangkan. Pekerjaan baru di Klinik Sejahtera Medika ternyata membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Aku naik jabatan jadi kepala farmasi dalam 6 bulan. Gaji naik lagi. Apartemenku sekarang punya balkon dengan pemandangan kota. Tapi yang paling mengejutkan adalah aku bertemu seseorang. Namanya Bagas. Dokter spesialis anak di klinik yang sama. Janda dengan 1 anak perempuan berusia 7 tahun. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena kanker payudara. Kami mulai sebagai teman. Makan siang bersama di kantin. Diskusi soal pasien. Ngobrol ringan tentang film atau buku. Tidak ada drama. Tidak ada tuntutan. Hanya 2 orang dewasa yang saling mengerti bahwa hidup tidak selalu mudah. Suatu Jumat malam, setelah shift malam yang melelahkan, Bagas menawari aku kopi di kedai depan klinik. Kami duduk di pojok yang sepi. Lampu temaram. Suara jazz pelan dari speaker. Aku boleh jujur? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk sambil menyeruput kopi. Aku tertarik sama kamu, katanya langsung. Tidak pakai basa-basi. Tapi aku punya anak. Aku punya masa lalu. Dan aku tidak mau kamu merasa terbebani. Aku menatapnya. Wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Aku juga punya masa lalu, jawabku pelan. Yang tidak indah. Aku tahu, katanya. Pak Wisnu pernah cerita sedikit. Tentang keluarga mantan suamimu. Tentang kenapa kamu pergi. Aku terdiam sebentar. Terus kenapa kamu masih tertarik? Bagas tersenyum tipis. Karena orang yang pernah hancur tapi bangkit lagi itu biasanya paling kuat. Dan aku butuh seseorang yang kuat. Bukan untuk jadi pelindungku. Tapi untuk berdiri sejajar denganku. Kalimat itu menusuk tepat di tempat yang benar. Aku tidak janji bisa langsung buka hati, kataku jujur. Aku masih belajar percaya lagi. Aku tidak minta kamu buka hati sekarang, jawabnya tenang. Aku cuma minta kesempatan untuk buktiin, aku bukan Arjuna. 3 bulan kemudian, aku bertemu Kalila, anak perempuannya. Gadis kecil dengan rambut dikuncir 2, kacamata bulat, dan senyum polos. Dia tidak canggung. Tidak curiga. Dia cuma bilang,
Tante apoteker yang suka kasih permen ke papa kan? Aku tertawa. Iya. Tante Nara. Tante cantik, katanya tiba-tiba. Papa bilang tante baik. Bagas yang berdiri di belakangnya langsung salah tingkah. Kalila. Tapi aku merasa hangat di dada. Bukan karena pujian anak kecil. Tapi karena ini tulus. Tidak ada agenda. Tidak ada ekspektasi. Kami bertiga makan di restoran keluarga sederhana. Kalila cerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang kucing tetangga yang suka main ke rumahnya. Bagas menatapku berkali-kali, seperti bertanya tanpa suara, "Oke kan?" Dan aku mengangguk kecil. Oke. Minggu berikutnya, aku dan Bagas resmi berpacaran. Tapi pacaran kami berbeda. Tidak ada janji manis berlebihan. Tidak ada ekspektasi tidak realistis. Dia bilang dari awal, Kalila prioritas pertamaku. Tapi kamu juga penting. Aku akan usahakan seimbang. Dan dia benar-benar buktiin. Saat Kalila sakit, dia izin kerja untuk jaga anak. Tapi dia juga tanya aku mau ikut atau butuh waktu sendiri. Dia tidak paksa aku jadi ibu pengganti. Dia cuma biarkan aku masuk perlahan ke kehidupan mereka. Dan perlahan, aku jatuh cinta lagi. Bukan cinta yang membabi buta seperti dulu. Tapi cinta yang tenang. Yang sadar. Yang tahu kapan harus kasih ruang dan kapan harus ada. 6 bulan setelah kami pacaran, Pak Wisnu tiba-tiba menghubungiku. Dia mengundangku makan siang. Kali ini bersama istrinya yang baru, Bu Ratih, guru TK dengan wajah ramah dan senyum hangat. Kami makan di restoran Padang sederhana. Tidak mewah, tapi nyaman. Aku dengar kamu ada seseorang, kata Pak Wisnu sambil tersenyum. Dokter anak, kan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Syukurlah, katanya tulus. Kamu pantas bahagia. Bu Ratih menepuk tanganku lembut. Pak Wisnu sering cerita tentang kamu. Dia bilang kamu kayak anak yang tidak sempat dia lindungi. Mata Pak Wisnu berkaca-kaca. Maaf ya, Nara. Untuk semuanya. Sudah, Pak, jawabku pelan. Sudah lama aku maafkan. Kami makan sambil ngobrol ringan. Pak Wisnu cerita tentang kehidupan barunya, sederhana, damai, jauh dari drama. Arjuna gimana? Tanyaku tiba-tiba. Bukan karena peduli. Tapi karena penasaran apakah Pak Wisnu masih kontak. Pak Wisnu menggeleng. Kami sudah tidak bicara lagi. Dia pilih ibunya. Sampai sekarang. Bu Ratih menambahkan pelan, pernikahannya dengan Ajeng katanya tidak baik-baik saja. Sering bertengkar soal uang. Aku tidak merespons. Karena itu bukan urusanku lagi. Sebulan kemudian, Bagas melamarku. Tidak ada drama. Tidak ada kejutan besar di restoran mewah. Cuma kami bertiga. Aku, dia, dan Kalila di ruang tamu rumahnya yang kecil. Kalila yang menyerahkan cincin. Tante Nara mau jadi mama aku? Tanyanya polos. Aku berlutut sampai sejajar dengannya. Kalau Kalila mau, Tante mau. Dia memelukku erat. Dan aku tahu, ini keluarga yang benar. Yang memilihku. Yang mau berjuang untukku. Pernikahan kami sederhana. Hanya keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Tidak ada resepsi mewah. Tidak ada drama. Tapi penuh cinta.
Ibu menangis saat mengantarkanku ke pelaminan. Ini yang ibu mau lihat, bisiknya. Kamu bahagia beneran. Pak Wisnu datang dengan Bu Ratih. Mereka duduk di barisan depan. Saat kami berfoto, Pak Wisnu berbisik, "Terima kasih sudah mau jadi contoh buat aku. Contoh untuk berani mulai lagi." Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di balkon bersama Bagas. Kalila sudah tidur di kamar. Suara kota terdengar samar dari bawah. "Kamu menyesal?" tanya Bagas tiba-tiba. "Menyesal apa?" "Dengan semua yang kamu lewati. Dengan Arjuna. Dengan keluarganya." Aku menatap langit malam. Bintang sedikit terlihat meski tertutup polusi kota. "Tidak," jawabku jujur. "Karena kalau aku tidak lewati semua itu, aku tidak akan jadi orang yang kamu kenal sekarang. Aku tidak akan tahu bedanya cinta yang sehat dan yang toksik. Aku tidak akan hargai keluarga ini." Bagas menggenggam tanganku. "Aku janji akan selalu bela kamu. Di depan siapapun. Dan kali ini, aku percaya. Karena dia sudah buktikan, berkali-kali, bahwa janji bukan cuma kata-kata." 2 tahun kemudian, aku tidak pernah dengar lagi tentang Arjuna atau keluarganya. Hidupku penuh dengan hal-hal sederhana yang membuat bahagia. Sarapan bersama Kalila sebelum sekolah, diskusi medis dengan Bagas di malam hari, liburan kecil ke pantai setiap 3 bulan sekali. Tidak ada yang glamor. Tapi semuanya nyata. Dan suatu hari, saat Kalila pulang sekolah dengan nilai bagus, dia memelukku dan bilang, "Makasih ya, Mama." "Mama." Kata itu terasa lebih berharga dari semua cincin emas, mobil mewah, atau pengakuan dari keluarga besar manapun. Karena aku akhirnya pulang, bukan ke tempat, tapi ke diriku sendiri.